Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Susanti, NIM 190388201057. Saya dari kelas L02, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Video ini bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Psikolinguistik. Dosen pengampu Bu Ahada Wahyusari, SPD, MPD. Baik, langsung saja ke pembahasan landasan neurologis terhadap bahasa. Pemahaman manusia terhadap bahasa selain berguna untuk mempersepsi ujaran, produksi ujaran, ada juga faktor yang mempengaruhi bahasa, yaitu faktor biologis dan neurologis. Dapat disimpulkan bahwa perkembangan bahasa manusia memiliki kaitan erat dengan perkembangan biologis. Faktor yang juga sangat penting dalam penguasaan bahasa adalah faktor neurologis, yaitu kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Faktor neurologis yang membahas tentang kaitan antara otak manusia dengan bahasa. Neurologis mempunyai kaitan erat dengan bahasa karena kemampuan manusia berbahasa ternyata bukan hanya karena lingkungan, tetapi karena kodrat neurologis yang dibawanya sejak lahir. Evolusi otak manusia. Evolusi otak adalah perubahan secara perlahan fungsi otak, baik itu dalam proses pengenalan, emosi, ingatan, pembelajaran motorik, yang merupakan perubahan sifat-sifat yang terwariskan dari generasi sebelumnya yang berlangsung secara bertahap. Otak manusia vs otak hewan. Otak manusia dengan otak hewan berbeda, bukan hanya bentuknya saja yang berbeda, tetapi fungsinya juga berbeda. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar otak manusia digunakan untuk proses mental, termasuk proses kebahasaan, sedangkan binatang hanya untuk kebutuhan fisik saja. Hal ini membuktikan perbedaan neurologis yang membuat manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak. Manusia dapat berbahasa, sedangkan hewan tidak dapat berbahasa. Burung beo bisa bicara. Hal itu bukan karena burung beo dapat berbicara, melainkan burung tersebut memiliki alat artikulasi yang dapat meniru ujaran manusia yang didengar atau dilatih. Maka dapat disimpulkan hewan tidak dapat berbahasa. Burung nuri ataupun burung beo itu hanya dapat mengucapkan kalimat yang pernah didengarnya dan tidak dapat berbicara dengan kalimat yang baru sebelum kalimat itu didengarnya. Kaitan otak dan bahasa. Dari struktur serta organisasi, otak manusia memegang peranan sangat penting dalam bahasa. Apabila input-input yang masuk adalah dalam bentuk lisan, maka bunyi-bunyi yang akan ditanggapi di lobe temporal khususnya oleh konteks primer pendengar, atau di sini input tadinya diolah. Selain diterima, dicerna, dan diolah, maka bunyi-bunyi bahasa tadi dikirim ke daerah Wernicke untuk diinterpretasikan, dan di daerah inilah bunyi-bunyi tadi dipilah-pilah menjadi suku kata, frase, klause, dan kalimat. Setelah itu akan muncul dua kemungkinan. Yang pertama, jika masuk hanya sekedar informasi yang tidak perlu ditanggapi, maka masuknya dapat disimpan di memori, karena suatu saat nanti masukan tersebut akan berguna untuk kedepannya. Jadi kesimpulannya, setelah bunyi tadi diberikan makna dan dipahami oleh otak, maka bunyi yang didengar hanya sekedar informasi yang tidak perlu ditanggapi atau masuk hanya disimpan saja di memori. Namun, bila masuknya itu perlu ditanggapi secara verbal, maka interpretasi itu dikirim ke daerah Broca melalui fasciculus arcuat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.